Anggotanya mohon dikondisikan biar segera dimulai. Oke, izin. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Agama dan Ketua Pengadilan, kami ulangi, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, khususnya nikmat iman dan sehat yang selama ini kita rasakan, dan pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, penutupan masa sidang kedua dan pembukaan masa sidang ketiga. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sidang paripurna hari ini dihadiri oleh 36 orang anggota dari 50 anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 84 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini, sidang paripurna DPRD hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, penutupan masa sidang kedua dan pembukaan masa sidang ketiga secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah acara sidang paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai dengan pasal 167 ayat 5 huruf A Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, bahwa dalam rangkaian acara persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah akan disampaikan laporan hasil pembahasan panitia khusus. Kami persilahkan kepada perwakilan panitia khusus 3 untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Dipersilahkan.
Kami ulangi, pada perwakilan dari panitia khusus 3 yang membahas terkait dengan raperda dimaksud dipersilakan menyampaikan hasil laporannya. Kepada pimpinan yang lain dari panitia khusus 3 diminta untuk mewakili untuk oke. Sementara teman-teman dari panitia khusus 3 menyiapkan laporannya dan mengkondisikan naskahnya, kita masuk ke agenda yang kedua. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa masa sidang kedua dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April, meliputi agenda pokok musrenbang, rencana kerja SKPD, RKPD, reses, LKPJ, dan agenda sidang lainnya. Dengan demikian, masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022 berakhir pada tanggal 30 April 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada hari ini DPRD Kabupaten Cirebon akan menutup masa persidangan ketiga tahun sidang 2022. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kami menutup masa persidangan kedua tahun sidang 2022. Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa hari ini tanggal 31 Mei tahun 2021 kita memasuki masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022. Untuk itu DPRD akan segera membuka masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022. Sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, pasal 75 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan dan masa sidang ketiga dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, meliputi agenda pokok pembahasan kebijakan umum anggaran dan PPAS. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD apakah pembukaan sidang untuk pembahasan KUA PPAS bulan Mei sampai dengan bulan Agustus dapat disetujui. Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang pertama terkait dengan persetujuan raperda. Kami konfirmasi apakah Pansus 3 sudah siap untuk membacakan laporan. Dipersilakan.
Laporan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang menjadi bidang garapan Pansus 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber, dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasat Pol PP, Direktur RSUD, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara persetujuan DPRD terhadap Raperda dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan terhadap rancangan Perda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang menjadi bidang garapan Pansus. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD, bahwa mekanisme penetapan Raperda menjadi Perda adalah melalui tahapan pembahasan panitia khusus dan persetujuan DPRD. Untuk itu setelah panitia khusus DPRD bersama tim Raperda pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan pengajian Raperda tidak hanya dari aspek yuridis konstitusional, mencakup pula substansi materi, filosofis, dan sosiologis. Maka pada hari ini, Selasa tanggal 31 Mei, kita akan mengikuti acara persetujuan Raperda dengan diawali penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda oleh panitia khusus. Selanjutnya, melalui rapat paripurna ini, kami sampaikan bahwa Pansus 3 melaksanakan tugas pembahasan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan untuk melengkapi data dan bahan masukan guna dijadikan acuan dalam pembahasan Raperda dimaksud. Pansus 3 dan tim Raperda pemerintah daerah telah melakukan perbandingan ke kabupaten kota lain serta melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Setelah mengkaji masukan-masukan dan melakukan analisis, kemudian hasilnya dibahas dalam rapat kerja panitia khusus bersama-sama tim Raperda pemerintah daerah, dapat kami laporkan bahwa terhadap Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang menjadi bidang garapan Pansus 3 dapat disetujui dan disahkan menjadi Perda. Adapun Raperda tentang pengelolaan sampah akan dilakukan fasilitasi ke Gubernur Jawa Barat sebagaimana ketentuan pasal 87 ayat 2 dan pasal 88 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya kami laporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing dengan tidak mengurangi keabsahan dari hasil pembahasan. Adapun hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hasil pembahasan 1. Konsideran mengingat dasar hukum disesuaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ketentuan pasal per pasal dalam Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing secara substansi tidak mengalami perubahan karena sudah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan TKA dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing.
Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan bahwa dari hasil masukan, perbandingan dengan daerah lain dan berdasarkan hasil konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja RI, serta berdasarkan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, kami sepakat untuk dapat disetujui untuk disahkan menjadi perda, dan untuk bidang garapan lainnya, yaitu Raperda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, akan dilakukan proses fasilitasi ke Gubernur Jawa Barat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Saran-saran. A. Dengan ditetapkannya Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing menjadi perda diharapkan menjadi payung hukum yang bersifat baku serta dapat mendongkrak pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan